Well, good morning, Saints. Selamat pagi. 17 Agustus 2025. Merdeka. Hari ini saya mau berbicara tentang hal yang dimana Tuhan ajari saya di minggu-minggu kemarin. Beberapa teman mungkin dengar kondisi kami, hal yang kami alami, yang Zoe alami, dan Stanley alami. Gak apa-apa kan kalau misalnya hari ini saya mau bagikan testimoni saya hari ini. Saya mau Bapak Ibu Saudara sekalian membantu saya hari ini ya. Membantu saya untuk berinteraksi dan bahkan membantu saya dalam meresponi hal yang saya bagikan. Jadi ada banyak hal yang terjadi di minggu ini. Di dalam keluarga saya. Lagi dan lagi. Kami melihat kuasa dari El Shaddai bekerja di dalam kehidupan saya dan istri saya dan juga bagi anak kami. Sekarang saya pahami bahwa kenapa Tuhan beri nama Hannah, not Hiena, but Hannah. Tidak hanya dia yang mengalami favor from God sejak di dalam kandungan, secara bersamaan juga Tuhan juga menunjukkan favor pada orang tuanya. We yada God's character in this week. Kita yada karakter Tuhan di minggu ini sebagai Bapa yang memelihara anaknya. Mari kita langsung di Matius 6 ayat 26. Say there when you there. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saya tahu ayat ini sangat familiar sekali bagi kita semua di sini. Amin. Semua orang tahu ayat ini. Ayat yang sangat bagus bukan? Saking familiar, sering dibaca, kadang lupa juga untuk yada ayat ini. Ketika datang momen impossible, katakan impossible, di hidup kita, terkadang ayat ini jarang dan bahkan tidak terlintas di pikiran kita. Seseorang bisa saja katakan, yes, you are right, Stanley. Ada yang pernah mengalami hal ini? Kita sangat familiar dengan ayat ini. Sering sekali membaca ayat ini, tetapi terkadang di momen tertentu, di situasi tertentu, yang bahkan dibutuhkan untuk mengingat ayat ini, sayang tidak terlintas di pikiran kita. Kita akan jujur-jujuran hari ini, ya. Amin. Amin. Saya nggak bakalan berbicara tentang kekhawatiran hari ini. Tapi saya akan berbicara tentang impossible. Saya merenungkan terkadang kita malah lupa hal yang paling mendasar yang seharusnya menjadi fondasi orang percaya di dalam ayat ini. Mari perhatikan bersama-sama. Kalau kita lihat siapa yang berbicara di sini di ayat ini? Yesus.
Di sini dikatakan bahwa pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi Yesus berbicara hal ini kepada mereka. Saya menemukan betapa indahnya ayat ini karena di sini Yesus sendiri dia mendeklarasikan atau dia memperkenalkan Bapa kepada mereka, dan juga Yesus menunjukkan identitas siapa Bapa dan juga identitas siapa kita. Simpelnya gini, kalau kita sebut Bapak Syama, Pak Giri adalah bapak dari Syama, betul? Dan Syama itu adalah anak dari Pak Giri. Di sini Yesus ngomong menjelaskan dengan kata Bapamu, your father. Whose father? Brent's father in heaven. Zoe's father. Ren's father. Luke's father. Yesus ngomong, your father. Katakan your father. Katakan my father. Yeah, that's what I'm gonna hear. Bapamu memberi makan semua burung-burung di udara. Poin yang selanjutnya Yesus menjelaskan posisi kita dan juga posisi dan peran Bapa di dalam hidup anak-anaknya. Kita harus pahami ini dengan benar karena hari ini ayat ini akan menjadi fondasi untuk kita bisa melihat semua hal yang akan saya bahas hari ini. Kita harus pahami ini dengan benar, kalau enggak kita akan miss the entire point, apa artinya untuk menjadi anak Tuhan. Apakah kalian bisa melihat bagian yang kedua, Yesus menjelaskan figur dan peran ayah sekaligus menjelaskan ayahmu mengerti dan sangat paham prioritas yang kamu butuhkan di dalam hidupmu. Itulah kenapa dia katakan, kamu jauh melebihi burung-burung itu. Dia memberitahu mereka posisi dan identitas mereka sebagai anaknya. Ada yang lihat ayat ini seperti ini sebelumnya? Dan Bapa tahu betul anaknya, katakan anaknya, dan tahu prioritas apa yang anak butuhkan. Apakah kalian setuju kalau ayah paling tahu betul prioritas kebutuhan anaknya? Pak Giri tahu betul prioritas yang sama butuhkan untuk di hidupnya. Pak Brent tahu betul prioritas apa yang anak-anaknya butuhkan di hidupnya. Terlebih lagi, katakan terlebih lagi, Bapa kita di sorga jauh lebih dalam mengerti kebutuhan kita. Artinya dia tahu betul jauh lebih dalam yang kita butuhkan di momen-momen tertentu di hidup ini. Inilah fondasi yang harus kita miliki di hidup ini. Ingat ini, cara pandang kita ke Bapa harus dibenarkan dulu. Baru kita bisa memahami posisi dan perannya di dalam hidup kita. Melihat bahwa dia adalah Bapa kita, dan dia adalah ayah yang profesional, artinya bahwa dia tahu betul posisinya sebagai seorang provider di kehidupan kita. Dia tahu betul apa yang harus disediakan di setiap kebutuhan hidup. Apakah kalian melihat hal ini sebelumnya? Apakah kalian melihat Bapamu, Tuhanmu, sebagai a provider? Kadang saya juga gak bisa melihat hal ini.
Jadi kita perlu mengerti dan memahami sosok Bapa dan bahkan menyadari bahwa Dia adalah ayah yang terbaik yang kita miliki. Tuhan yang terbaik yang kita miliki. Dan bahkan Dia tahu betul posisinya sebagai sosok yang menyediakan dalam kehidupan kita. Dan sekarang kalau kita lihat ayat yang Paulus tulis dengan perspektif ini, cara lihat bahwa cara melihat perspektif kita akan Bapa, yang Paulus ngomong di Efesus 3 ayat 20-21 akan masuk akal. Semua sudah di Efesus? Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Lihat di sini bahwa Dia sosok ayah atau bapa yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau yang kita pikirkan. Kalau kita punya pemahaman seperti ini, seperti yang sama saya jelaskan sebelumnya, sosok ayah di dalam kehidupan kita, sosok Tuhan sebagai ayah di dalam kehidupan kita, kita akan lihat ayat ini sangat obviously pesan. Bapa seperti apa yang kita miliki? Yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. He's not just a father, He's creator of our life, my life. Seringkali kita dengar Bapa kita melakukan hal yang luar biasa jauh daripada yang kita pikirkan. Gimana caranya Dia melakukan? Sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita sadari bahwa tanpa kuasanya, rohnya bekerja di dalam kita. Betapa lemahnya dan juga betapa akan hancurnya kehidupan kita. Bapa sangat memahami dan juga mampu merasakan dalamnya apa yang dibutuhkan jiwa kita. Semua di sini tahu kondisi Zoe. Dan juga minggu ini kita pergi ke Singapura. Biaya yang sudah terpakai atau habis sampai saat ini kurang lebih sekitar $1.423. Kalau di rupiah itu sekitar 23 juta. Bahkan semua orang di sini tahu kita nggak punya uang sebanyak itu. Kita nggak punya uang sebanyak itu. Saat saya mendengar dari Tuhan, kita harus melakukan injeksi rogam dan opsinya di Singapura. Saya sulit untuk putuskan karena kita nggak punya uang saat itu. Kita nggak punya uang sebanyak itu. Ya saya tahu Tuhan mau untuk lakukan itu, tapi momen itu naifnya saya tidak bisa melihat kalau Bapa akan menyediakan semua itu. Sulit untuk bisa melihat bahwa Tuhan menyediakan hal itu setelah mendengarnya. Saya nggak tahu dari mana dapat uang itu. Sama seperti saya tahu destinasinya di Solo. Saya tahu destinasinya di Solo, tapi saya nggak punya motor untuk ke sana. That's impossible.
Katakan impossible. Impossible. Impossible merupakan momen di mana kamu sampai di titik yang gak ada yang bisa dilakukan sama sekali. Pernah ngelakuin sesuatu sampai di titik di mana udah mentok dan gak tahu lagi. Israel waktu keluar dari Mesir mentok di Laut Merah. It's impossible. Di momen itu sesuatu tidak akan mungkin terjadi. Butuh kekuatan yang dari luar yang mampu membawa sesuatu muncul pada realita. Pernah mengalami momen di mana sudah mentok maksimal dan gak ada yang bisa dilakuin sama sekali. Situasi impossible di hidupmu. Momen itu juga kadang kita gagal melihat kemungkinan yang Tuhan bisa lakukan dan adakan di dalam kehidupan kita. Alasan kenapa kita nggak bisa melihat, karena kita tidak memiliki kekuatan atau courage untuk percaya bisa melihat kemungkinan yang Bapa bisa lakukan di situasi kita. Ini yang Tuhan ajari saya di minggu ini. Saya mau taruh beberapa ayat untuk jadi support fondasi kita hari ini. Ada banyak hal yang Tuhan Yesus deklarasikan tentang apa yang mustahil bagi manusia, apa yang impossible bagi manusia, itu possible bagi dia. Matius 19 ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Konteks pada ayat ini berbicara tentang orang muda yang kaya. Poin yang mau saya bahas nanti adalah di mana saat itu manusia tidak bisa melihat apa yang Tuhan bisa mampu lakukan. Kita akan berbicara tentang hal itu. Dan Tuhan sendiri di momen ini mendeklarasikan bagi dia itu mungkin. Bagi kita it's impossible, tapi bagi dia it's possible. Dia ngomong di sini bahwa sukar orang kaya untuk diselamatkan. Terus murid-murid tanya, siapa yang dapat diselamatkan? Dia sebagai Tuhan mampu melihat keterbatasan manusia untuk melihat hal yang bisa dilakukan oleh dia. Saya tahu waktu para rasul ada di dalam pelayanan mereka setelah melewati banyak impossible things, melewati banyak hal-hal yang tidak mungkin mereka bisa lakukan, dan saya tahu bahwa waktu itu mereka mulai sadar di dalam pelayanannya mereka. Mereka pasti bisa mengerti apa yang Yesus maksudkan di sini. Semua hal yang mereka lakukan tanpa kuasa dari Tuhan itu impossible. Tuhan tahu solusi dan akhir dari semua hal ini. Orang dia yang menciptakan kehidupan kita. Kita bisa katakan bahwa dia programmer. Tapi di sini dia katakan bahwa bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Possible. Di Lukas 1 ayat 37. Momen di mana Tuhan mendeklarasikan hal itu. Karena melihat keterbatasan. Dan bahkan
hal yang sangat langka bagi Maria saat itu. Di situ dikatakan bahwa sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. For nothing will be impossible with God. Lagi dan lagi malaikat Tuhan mendeklarasikan apa yang bisa Tuhan lakukan di dalam situasinya Maria. Maria nggak tahu seberapa gimana semua akan terjadi. Sangat complicated di momen itu. Impossible situasi bagi manusia. Impossible situasi bagi Maria saat itu karena it's a big deal di momen itu. Dan ini yang akan saya mau sampaikan hari ini, bahwa saat kamu berjalan di dalam ketaatan, kamu akan dipertemukan dengan situasi yang impossible. Katakan impossible. Masalahnya di sini, nggak ada orang yang suka berada di situasi yang impossible. Benar atau enggak? Nggak ada orang yang suka berada di dalam situasi yang impossible. Untuk lihat hal ini, mari kita lihat di Keluaran 15. Semua sudah di sana? Keluaran 15 ayat 22 sampai 23. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Lihat di sini. Di momen ini, Tuhan membawa mereka pada situasi yang impossible. Katakan impossible. Nggak ada air. Bisa bayangkan udah jalan jauh-jauh. Sampai di titik ini. Nggak ada air yang bisa diminum. Semua orang Israel menghadapi realita di mana yes ada air tapi ini nggak bisa diminum. Gimana caranya? Mereka komplain dengan situasi mereka yang impossible dan gak sama sekali mention possible atau kemungkinan yang Tuhan bisa lakukan. Seberapa banyak kita dalam kehidupan ini menghadapi situasi sulit, dan bahkan ketika kita melihat realita di depan matanya kita, gak ada sama sekali kemungkinan yang Tuhan bisa lakukan yang keluar dari mulut kita, melainkan kita komplain dengan realita yang kita hadapi. Dan bahkan Israel juga gak suka ada di situasi yang impossible. Woi, keras bos. Tidak ada air. Di Keluaran 14, mundur satu pasal. Keluaran 14 ayat 15 sampai 16, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah air, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut sampai di tempat kering. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu menguatkan air laut dengan perantara angin timur yang keras,
membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Di titik ini, tidak ada sama sekali dari mereka yang happy ada di situasi ini. Mereka baru keluar, terus sudah dikejar, mereka lari terus mentok, di depan udah gak ada jalan sama sekali. Gak ada yang bisa dilakukan sama sekali karena opsi yang bisa mereka lakukan adalah menyerah aja gitu. Kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, mereka komplain bahwa bukankah tidak ada tanah yang luas di sana untuk mending kita mati dikubur aja di Mesir. Tidak ada sama sekali dari mereka yang mampu mention kemungkinan yang bisa Tuhan lakukan bagi mereka. Dan bahkan di titik ini mereka menyalahkan Tuhan. Dan bahkan menyalahi karakter Tuhan yang membawa mereka keluar. Tuhan yang menyengsarakan mereka. Sampai di titik akhir Tuhan belah Laut Merah dan mereka bisa berjalan melewati. Tapi sebenarnya mereka bisa merespon jauh lebih baik dari hal ini. Dan ini salah satu karakter yang menjadi isu menjadi masalah bahwa terkadang kita bicara bahwa kita menyerahkan kehidupan kita ke Tuhan, dan ketika kita ada dituntun Tuhan menghadapi situasi yang sangat impossible, melihat realita yang ada di depan kita, sangat mudah untuk kita komplain dan sangat mudah dari dalam hati ini mengeluarkan kata bahwa wah, tahu gitu kalau aku nggak ikut Tuhan, mungkin akan baik-baik saja, nggak bakalan ada tantangan di hidup ini. Tapi respon yang baik yang seharusnya mereka miliki adalah percaya kepada Tuhan dan bahkan bersabar sampai di momen di mana mereka lihat apa yang Tuhan bisa lakukan. Ketika udah mentok Laut Merah, udah gak bisa kemana-mana, di momen itu juga mereka bisa lihat Tuhan membelah Laut Merah. Dan masalah yang selanjutnya adalah di Bilangan 11, ketika Tuhan ngomong ke kita, dan bahkan kita harus menghadapi impossible moment di hidup kita. Dan terkadang kita mudah saja terkecoh dengan realita yang ada dalam yang kita hadapi. Dan di situ kita mulai mengkalkulasi realita yang sebenarnya itu impossible. Dan kita mulai bermain dengan realita itu dan kita membiarkan realita itu mempengaruhi kita. Dan setelah saya dengar dari Tuhan malam itu, Tuhan langsung ingatin saya ayat ini. Di Bilangan 11 ayat 21 sampai 23. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka. Dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka dapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan laut bagi mereka, sehingga mereka dapat mendapat cukup? Tapi Tuhan menjawab Musa,
masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Situasi di sini ada banyak hal yang saya renungkan dan saya simpan di dalam hati karena itu betul-betul momen yang sulit, bahwa kalau dilihat betul tabungannya kita cuma 9 juta. Yang kita punya cuma 9 juta, terus ya itu paling untuk tiket sudah habis. Tidak ada lagi untuk beli obat. Obatnya sekitar 3 jutaan. Mungkin kemarin kita pikir obatnya 2,5. Jadi di momen itu, saya tahu kenapa. Mungkin hal ini tidak keluar dan tidak saya mention banyak-banyak. Tetapi Tuhan address langsung ketakutan yang ada di dalam hati saya. Dan juga Tuhan address, saya mencoba memikirkan hal ini dengan pemikiran saya sendiri. Dan di momen itu juga saya mencoba mengcounter kemungkinan yang Tuhan bisa lakukan dengan realita ketidakmungkinan yang ada di pikirannya saya. Kenapa Musa hitung semua respon ke Tuhan? Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka? Sehingga mereka bisa dapat cukup? Atau semua ikan yang ada di laut, apakah itu cukup untuk memberi makan mereka? Seberapa banyak ketika Tuhan ngomong sesuatu di dalam kehidupan kita, kita hitung-hitungan di depan Tuhan. Kita encounter perkataan dan bahkan di momen itu harusnya kita dapatkan kekuatan, tetapi kita terkecoh dengan realita yang kita lihat. Dan bahkan kemungkinan yang bisa Tuhan lakukan, pengaruhnya bisa menurun karena kita lebih fokus lihat semua realita ketidakmungkinan yang ada. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan strike hati saya waktu pulang dari Holy Grounds. Karena Ibu Teresa ingatkan saya untuk berdoa, coba lihat apa yang Tuhan mau ngomong. Belum sampai di rumah, Tuhan sudah address hal itu di dalam hatinya saya. Dan ini merupakan hal yang berat dan juga ada perasaan insecure juga, mau minta Tuhan terlalu banyak. Dan Lord, this is really difficult to trust you. It's impossible. You ask me to do is really difficult favor. Respon yang sebenarnya Musa bisa lakukan bahwa Tuhan sudah omong dengan jelas di sini. Tuhan sudah omong jelas, yes, take a Rogan injection. Tapi matematika yang di kepalanya saya, realita yang ada di depannya saya, yang ada di tangannya kita, tidak cukup untuk bisa bawa kita ke sana. Terus ya kita ada mengalami banyak hal, ya kita harus nangis-nangis di kamar. Saya coba untuk tidak nangis di depan Zoe. Tapi ketika lihat lagi ini matematika, lihat lagi yang ada, angka yang ada, yang kita punya, Tuhan tidak cukup yang kita punya. It's impossible, Lord. And you want me to trust you. Dengan apa yang saya punya, dan bahkan saya tahu saya sudah dengar, dan bahkan semua ketakutan yang ada di pikirannya saya, bagaimana kalau saya presentasi ke Pak Giri dan Pak Bren,
Terus kita semua di komunitas ini tidak ada yang punya gitu. Dan ya ini mungkin bukan dari Tuhan gitu. Dan semua pikiran itu langsung ada semua di kepala. Tetapi waktu saya bertobat dengan ketakutannya saya pas pulang dari Holy Grounds, Tuhan address dengan ayat ini. Besoknya kita meeting. Dan dengar dari semua Pak Brand ngomong, bagikan percakapannya dia dengan Pak Erik. Saya langsung dong, oh itulah kenapa Tuhan address masalah ketakutan ini dalam hatinya saya. Dan saya hampir termakan dengan realita yang saya punya. Dan bahkan hampir saja lumpuh di dalam membuat keputusan dan terus berjalan dengan apa yang sudah Tuhan tunjukkan. Ingat bahwa gak ada orang yang suka ada di impossible kondisi. Tapi kita akan terus menghadapi dan terus akan ketemu situasi yang impossible. Ada banyak orang yang mau diselamatkan dari hal-hal yang impossible di dalam kehidupan. Ada banyak orang yang berdoa mati-matian, Tuhan, selamatkan aku dari ketidakkemungkinan ini. Tapi Tuhan mau menyelamatkan mereka melalui ketidakmungkinan itu. Ingat bahwa beda bahwa berdoa untuk Tuhan menyelamatkan kita dari ketidakmungkinan, yang artinya bahwa kita nggak mau untuk ketemu hal-hal yang tidak mungkin, karena ada banyak ketakutan, ada banyak ketidakmungkinan yang nggak bisa kita lihat sama sekali, dan realitas sangat-sangat keras. Kebanyakan kita berdoa untuk diselamatkan dari impossible things. Tapi Tuhan rindu untuk menyelamatkan kita melalui masa-masa yang ketidakmungkinan itu. Karena disitulah kita bisa lihat dia bekerja. Karena disitulah kita bisa melihat dan menyadari bahwa, oh, dia adalah Bapa yang mengerti dan bahkan memahami kondisi kita. Dan bahkan ketika jiwa ini berseru, nangis-nangisan, dia dengar. Dan dia menyediakan. Ingat bahwa kita akan selalu bertemu dengan situasi-situasi yang impossible di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus expect kita akan ketemu hal-hal yang impossible. Dan saya senang tokoh yang bahkan menjadi penguatan bagi saya di Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Tuhan kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dan cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego ini sangat menguatkan saya, bahwa karena saya tahu bahwa keyakinan yang mereka miliki terhadap Bapa Tuhan yang membuat mereka bergerak maju. Karena mereka tahu siapa betul Bapa mereka. Mereka tahu siapa betul Tuhannya mereka. Mereka bergerak maju
Dan ini poin yang sangat-sangat penting, bahwa ingat tadi di sebelumnya saya mention bahwa Tuhan mau menyelamatkan kita melalui ketidakmungkinan. Dan situasi Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah situasi yang impossible. Dan bahkan di momen ini, mereka bisa deklarasikan, ya, kalau misalnya kita masuk di dalam api ini, kalau Tuhan mau melepaskan kami, ya, tapi kalau tidak juga, kita tetap masuk ke dalam api. Kita akan terus tetap berjalan di dalam ketaatan, karena kita nggak bakalan memuja patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Dan saya merenungkan hal ini, wih, sadis juga ya ini. Mereka yakin dan bergerak maju ke depan, entah itu Tuhan melepaskan mereka atau tidak. Mengetahui bahwa, mereka tahu bahwa Tuhan mampu. Tapi bahkan ketika Tuhan tidak melepaskan mereka dari situasi yang impossible itu, mereka akan tetap sama juga melayani Dia. Mereka akan tetap setia dan taat kepada Dia. Kamu tetap berjalan di dalam ketaatan, dan pastinya itu butuh kesetiaan juga di dalam hal itu. Dan karakter-karakter yang seperti ini, ya inilah yang Tuhan lihat dari setiap anak-anaknya. Bahkan sekalipun kita nggak melihat apa-apa, tapi kita terus berjalan saja. Sampai di momen di mana kita mengalami, di mana Tuhan menyelamatkan kita dari kondisi itu. Seberapa banyak kita yang menghadapi, melihat semua realita di mana posisi kita berada saat ini, entah itu finansial, entah itu sakit, entah itu generasi. Kita mulai hitung-hitungan. Kita hitung-hitungan dengan realita yang kita miliki saat ini. Entah itu istri, entah itu suami. Kita mulai menghitung angka di pikiran kita. Berapa banyak yang kita punya bulan ini. Berapa banyak sudah mendekati ini umur ini. Dan kita mulai mengakui ketidakmungkinan dari realita yang kita lihat saat itu, tanpa melihat lebih dalam kemungkinan yang Tuhan bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Dan saya gak bisa melihat waktu itu, malamnya. Tapi besoknya Tuhan izinkan saya lihat. Dan lagi sampai di Singapura, Tuhan semakin bukakan, lihat, aku harus jeda benar-benar lebih baik karakter Tuhan. Sosok Bapa di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan selalu setia. Dan ini bukan hanya kali pertama Tuhan menyediakan. Dan pernikahan kita juga. Bahkan kita expect untuk, ya semua gak bakalan bekerja ya. Mungkin kita di klinik aja lah gitu. Di klinik, ya sudah, gitu, mau mana lagi. Tapi di momen itu, besoknya Tuhan izinkan saya untuk melihat kemungkinan yang bahkan saya sempat terkecoh dari ketidakmungkinan. Wah, kita gak bakalan punya cukup. Gak bisa nih. Dan ini karakter yang perlu kita miliki, bahwa kita harus expect bahwa kita masuk di dalam situasi yang tidak mungkin di dalam kehidupan kita. Tetapi kita perlu lihat siapa Bapa kita. Kita perlu lihat siapa Tuhan kita.
Ya, bagi kita, bagi realita kita itu impossible, tapi bagi Tuhan itu not impossible. Bagi Tuhan itu not impossible. Amin. Dan ini yang perlu kita lihat, bahwa di momen kita lihat realita impossible, saya kuatkan teman-teman semua, di momen itu kita deklarasikan, there's a possibility that God can do in this moment. Kita harus sering melakukan itu. Karena disitulah kita bisa punya kekuatan untuk kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah dan siapa Tuhan yang kita puja. Dan saya mau kita ke Yosua 1. Ketika kita menghadapi situasi yang impossible di dalam kehidupan kita, hal yang perlu kita miliki adalah do not be discouraged. Kalau kita menghadapi situasi yang tidak mungkin, musuh sangat betul-betul suka mempermainkan keberanian kita, ketakutan kita. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab aku, Tuhanmu, menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini sebenarnya good word ya. Karena terkadang saat kita menghadapi situasi yang impossible di dalam kehidupan kita, terkadang mudah banget untuk kita discourage. Ya, betul? Banyak kesulitan yang kita hadapi, mudah saja untuk kita discourage. Mudah kita mempertanyakan karakter Tuhan, dan bahkan ada momen di mana kita melihat karakter Tuhan dengan cara pandang yang salah. Tapi sebenarnya dia nggak salah. Caranya kita lihat aja, Bapak kita itu yang salah. Dari semua yang dideklarasikan di Matius di awal tadi, saya mention bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Bapa, dan bahkan sosok ayah yang mengerti betul caranya untuk menyediakan bagi kita. Bahkan di momen-momen kesulitan pun, di momen-momen yang ketidakmungkinan, bahkan di momen-momennya Israel, Tuhan sebagai Bapa menyediakan air bagi mereka. Waktu gak ada daging, dia kirim puyuh dari langit. Dia kirim mana. Ingat bahwa patternnya emang udah dari sononya. Mereka menghadapi banyak hal ketidakmungkinan. Impossible, after Mara, impossible, desert, there's no water. Impossible, mana? Impossible situasi, ada burung puyuh. Kurang baik apa Bapak yang kita miliki? Terkadang alasan kenapa kita tidak bisa melihat hal itu, karena kita lebih fokus ke impossible-nya daripada possible-nya yang bisa dia lakukan. Di Yosua ini, karakter yang harus memang kita miliki adalah bahwa sebagai anak Tuhan, sebagai the man of God, kita seharusnya tidak mudah untuk discourage. Lihat bahwa yang akan mereka hadapi, Yosua, ada raksasa. Ada raksasa yang akan mereka hadapi. Dan juga bangsa-bangsa yang akan mereka hadapi, bangsa-bangsa yang kuat. Jericho, itu situasi yang impossible yang Yosua akan hadapi. Tapi Yosua nggak lemah dan memilih untuk berjalan
Dia pun gak bisa melihat bahwa, saat itu, dia gak bisa melihat saat itu juga bahwa apakah Tuhan akan sediakan kekuatan waktu mereka perang nanti. Apakah Tuhan akan sediakan kekuatan waktu mereka mulai berperang melawan bangsa yang ada di tanah itu. Tapi dia tetap memiliki keberanian. Sampai mereka menang. Dan yang kedua, di 1 Raja-Raja 17, ayat 2-6, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau akan dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah aku perintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai. Dan saya bisa melihat ketaatan dari Elia di sini. Ketaatan di mana dia berjalan di dalam apa yang Tuhan katakan. Dan bahkan dia nggak terlalu dan dia belum melihat bahwa kira-kira burung akan datang bawa makanan kah? Dia punya alasan besar untuk berargumen ke Tuhan. Mana mungkin burung liar bisa datang bawa makan untuk saya? It's impossible. Mana mungkin dengan uang yang saya miliki bisa sampai ke sana untuk terus beli obat? Mana mungkin dengan realita yang saya miliki saat ini, apa yang Tuhan janjikan bisa digenapi? Mana mungkin dengan finansial yang saya punya saat ini saya akan memiliki kedamaian? Mana mungkin semua realita yang saya miliki saat ini? Mana mungkin? Tidak mungkin. Ingat bahwa kita pasti punya alasan yang masuk akal di pikiran kita untuk mengcounter perintah iman yang harus kita putuskan. Dan itu kita harus berhati-hati dengan hal itu. Elia adalah satu contoh yang baik di mana dia bergerak, langsung berjalan dengan ketaatan. Ingat bahwa orang yang beriman, orang yang penuh iman akan selalu menghadapi banyak jalan yang mustahil, jalan yang impossible. Tetapi yang harus kita lihat bahwa yang harus kita miliki adalah ketaatan dan kepercayaan terhadap apa yang sudah Tuhan perintahkan. Either kita lihat hari ini atau di dalam perjalanan itu kita lihat. Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Lihat bahwa ketika kita bilang kita beriman, gini aja caranya. Iman itu dapat diukur ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi api, kita mau menghindar dari api itu. Ketika kita mau lewati dalamnya air, kita mau menghindar dari hal itu. Ingat bahwa dari semua yang kita baca tadi, story, pahami bahwa tidak seberapa iman yang sedikit saja imannya kita kalau kita mau menghindari api, kita mau menghindari air yang dalam.
Yaitu bahwa mereka yang masuk ke dalamnya, yang berjalan sesuai apa yang Tuhan perintahkan, yang dituntun Tuhan, mereka yang menyerahkan hidupnya mereka, Israel. Mereka memberikan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Israel melewati gurun. Ya, mereka tidak punya air untuk hidup. Tapi mereka mengeluh tentang semua ketidakmungkinan yang bisa terjadi. Tanpa mention kemungkinan yang bisa terjadi. Ingat bahwa saya mention tadi bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita melalui situasi-situasi. Entah itu melalui api, melalui air yang dalam. Dia akan setia menyertai kita dan bahkan menyelamatkan kita di dalam situasi-situasi yang. Dan semakin banyak kita percaya, semakin banyak kita berjalan di dalam ketaatan kita kepada Tuhan, semakin banyak juga kita akan melihat dan mengalami ketidakmungkinan, kita melihat kemungkinan terjadi karena kuasa dari Tuhan bekerja. Dan ayat penutup saya hari ini di Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Kalau kita berekspektasi bahwa Tuhan untuk menempatkan kita di dalam situasi yang mustahil, respon kita juga harus meresponi dengan iman, bukan ketidakpercayaan. Kita harus berharap bahwa Tuhan dapat menempatkan kita di situasi yang impossible, dan juga kita harus berharap juga Tuhan dapat melakukan hal yang mungkin di dalam ketidakmungkinan itu. Sehingga kita tidak menuduh Tuhan sama seperti Israel. Kenapa Tuhan menempatkan kita di dalam kesulitan ini? Kenapa Tuhan melakukan semua hal ini hanya untuk aku sengsara? Jadi respon yang harus kita miliki adalah iman. Kita harus mempercayai Dia lebih dari realita dan situasi yang kita miliki. Amin. Inilah pesan dari saya hari ini. John 1. Yohanes 1. John 1 verse 3. It says like this, all things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah diciptakannya. It's that through Him and because of Him and because He is there something made. Jadi karena melalui Dia dan karena Dia dan oleh Dia sesuatu itu terjadi. I don't know how understand you guys about impossible. Saya nggak tahu seberapa ngertinya kalian tentang situasi yang impossible. Impossible is situation that there is no way, there is no thing, like nothing. Nothing. Jadi impossible itu, ketidakmungkinan itu, jadi itu nggak ada jalan, nggak ada sama sekali nggak ada. But you know, we worship God that can create something from nothing. Jadi ingat, pahami bahwa kita menyembah Tuhan yang menciptakan sesuatu sesuatu dari ketidakadaan. Yeah, Genesis 1
one that was nothing, then he creates something. Jadi di Kejadian 1 itu berawal dari nggak ada apa-apa dan Tuhan menciptakan sesuatu. In impossible situation, and you think, oh, I don't know, I don't have anything. There is nothing. Like I don't have anything. There is no way. Just nothing. Jadi di dalam situasi yang impossible, kita sekadang wah aku nggak punya apa-apa, nggak punya sama sekali, nggak ada sama sekali yang kita punya. I like this part that say, without him was not anything made. Jadi saya suka dengan bagian ini karena ini dikatakan bahwa tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. Without Jesus in our life, nothing can be made. Ya, tanpa Yesus di dalam kehidupan kita nggak ada sesuatu yang bisa terjadi. I always thankful how God make things in my life and how He made my life too. Jadi saya selalu bersyukur bahwa tentang apa yang Yesus sudah lakukan di dalam kehidupan saya dan juga apa yang sudah Dia ciptakan di dalam saya. And in Luke 5 there is a story. Jadi di Lukas 5 ada cerita. Story that Jesus met with this guy named Simon. Jadi cerita tentang di mana pria ini yang namanya Simon. Simon just tried to go home the whole night. He not catch anything. Jadi Simon itu pergi menjala ikan semalaman, terus dia nggak bisa mendapatkan apa-apa, dia nggak nangkep apa-apa. And Jesus said, "Let's go catch more." Jadi Yesus ngomong, ayo kita pergi. Ini tebarkan jalan. And Peter said, "Come on, Rabbi, it's whole night. Jadi Petrus ngomong, oh come on Tuhan, I tried. ini udah semalaman kita coba, nggak dapat apa-apa. I tried nothing." Nggak ada sama sekali yang saya bisa dapatkan. And we all know the end of the story, right? Dan kita tahu semua akhir dari cerita itu, bukan? The difference is the night before there is no Jesus in Simon boat. Dan masalahnya malam yang sebelumnya itu nggak ada Yesus di perahunya Simon. That time actually Jesus in his boat. Dan di malam selanjutnya itu ada Yesus di perahunya Because Simon. without him nothing can be made, but with him something can. Karena tanpa dia nggak ada sesuatu yang bisa terjadi dan dibentuk dan kalau ada dia sesuatu itu bisa terjadi. So in impossible situation, remember this. Yes, maybe nothing that you can see, nothing that you have, but you have Jesus. Ya. Jadi di dalam momen yang impossible, yang ketidakmungkinan di dalam kehidupanmu, ingat bahwa ya mungkin kamu nggak bisa melihat sesuatu, tetapi yang harus kamu ingat bahwa ya kamu punya Yesus. The Bible says, who depend in him will be like a tree, like the root goes to the source of the water. And even if heat is still fresh, even if it's difficult, still fresh. Jadi sama seperti yang dikatakan di Alkitab bahwa siapapun yang percaya kepadaku, dia sama seperti pohon yang tumbuh di dalam tepi air, yang merambatkan akarnya di tepi air, yang berbuah banyak. I know Dan belum selesai. Jadi apapun momennya, mau itu sulit, mau itu senang, dia tetap fresh. in that situation probably you said, I know I cannot, I know I don't have anything, but I have Jesus. Jadi di dalam situasi kamu bisa ngomong bahwa, oh aku tahu aku nggak punya apa-apa, aku tahu aku nggak mampu, aku nggak punya apa-apa, tapi aku punya Yesus. That's called faith. Itu yang disebut iman. That's called depend on him. Itu yang disebut bergantung kepada Dia. And remember, that make your root go to the water. Dan ingat bahwa itu yang membuat akarmu itu merambat ke tepi air. Remind yourself that my God that I worship, the God that create things. Jadi ingatkan dirimu sendiri ya, bahwa Tuhan yang kamu sembah adalah Tuhan yang menciptakan sesuatu. He's the one that create all the bird with all beauty on them. Dia adalah Tuhan yang menciptakan burung-burung di udara dan semua kecantikan yang ada
Yeah, Matthew 6. Matius 6 mengatakan itu. So remind that to yourself. Jadi ingatkan itu pada dirimu sendiri. Yeah, but when worry happen, you only remember the worry. Ya, jadi waktu kekhawatiran itu datang, kamu hanya mengingat kekhawatiran itu aja. But remember. Jadi ingat, Remember. selalu ingat. Ting. Okay, let's pray. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk Engkau, Tuhan yang ajaib dan besar, yang agung, yang menciptakan segala sesuatu. Terima kasih Engkau selalu menciptakan jalan buat kami, jalan keluar untuk kami. Terima kasih untuk Engkau selalu menciptakan semua yang kami butuhkan di dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan kalau kadang kami menyerah terhadap kekhawatiran dan ketakutan dalam kami. Dan hari ini kami melihat bukti bahwa Engkau mengerjakannya sampai hari ini dan terus menerus di dalam kehidupan setiap pribadi kami Tuhan. Yes, Lord. Yang mau bersuka cita dan mengucap syukur hanya untuk Engkau dan karena-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin.